Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru yang alhamdulillah hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Guru kita bersama yakni Al-Ustaz Muhammad Farhan, hadir juga guru kita bersama Al-Ustaz Sofyan, hadir guru kita juga Al-Ustaz Haji Ahmad Fauzi, Haji Imran, dan juga Al-Ustaz Uswoyo. Alhamdulillah beliau-beliau telah hadir di tengah-tengah kita bersama. Alal akhas Syaikhi wa Syaikhina Al-Ustaz Haji Siddiq Fatoni LCMA, yang alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita, yang akan memberikan tausiahnya pada pagi hari ini, karena beliau adalah sebagai narasumber kita pada hari ini. Sebagai ekspresi awalul kalam, let's say thank you so much to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has bring us some mercies and blessings, so we can attend here and gather here without any trouble and obstacles. Dalam rangkaian acara diskusi kuliah subuh dengan tema makna puasa dan implementasi nilai puasa dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua kalinya salawat teriring salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the light, from stupidity era to clever era, namely Islamic era. In other words, minal zulumati ilan nur. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama-sama kuliah subuh kita yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yakni Al-Ustaz Haji Siddiq Fatoni LCMA. LCMA adalah gelar kebanggaan seseorang yang lulus dari Kairo, Mesir. Betul, Ustaz? Betul. Alhamdulillah, Ustaz Sofyan juga, LC juga, cuma lulusan Condet saja. Ini juga moderatornya LCMA juga, lulusan Condet, Alisan, MA-nya Madura. Baiklah hadirin, untuk meminimalisir waktu, kita berikan waktu kepada beliau untuk memaparkan materinya. Dimohon untuk para jamaah, nanti akan ada sesi pertanyaan. Kalau ada yang kurang paham, boleh, dan akan kita buka 3 pertanyaan ya. Oke, selanjutnya kepada beliau kami haturkan. Allahumma shalli alaihi la hadratin nabi sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wa alihi wa sahbihi wa ala awliya wa syuhada wa salihin wa ulama al-'ilm wa salafin sayyidil haqqin sallallahu alaihi wa sallam wa sallam ثم إذا رأوا الحق فأصابهم من نفسه أجمع الناس عن الشاذلي ثم إذا رأوا الإسلام سيدنا الحكم محمد أحمد الغزالي صاحب الأنبياء ثم إذا رأوا الدنيا أولياء تسعة ثم إذا رأوا الشيخ نصر محمد بن حسن الخليل ثم إذا رأوا الإسلام حقا ثم إذا الشيخ محمد بن دني ثم إذا رأوا تسعة ثم إذا رأوا أولياء هذه الولاية ورسولهم وإخوان سلسلتهم والمنتسبين إليهم ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولقرابتنا ولأموات المسلمين والمسلمات تابع عامة ثم إلى للمشايخنا ومعلمينا ومن علمهم خصوصا للمشايخنا في مصر ومشايخنا في جزيرة الجزائر ومشايخنا في الشريف ومشايخنا في جزيرة الأرض ومشايخنا أينما كانوا ومشايخنا الأرض إلى مغاربها
wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nuril dzati wa sayyidil asma' was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu wa sallam 'alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Kullama dzakara dzakiruna wa ghafala 'anka al-ghafilun. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa amma ba'd. Wa hadirin muhtaramin, para asatidzah dan guru sekalian, jamaah, bapak-bapak, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaahnya ada orang boleh juga. Oh, ini. Ya. Khawatir ada orang luar negeri dari pakai bahasa Inggris lah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, di waktu yang penuh dengan keberkahan, di hari yang penuh dengan keberkahan, dan juga waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata kita semuanya dapat dikumpulkan bersama untuk kita hadir di majlis, di tempat yang penuh dengan keberkahan, di acara yang penuh dengan keberkahan, tempat yang mulia, acara yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Di antara amal utama yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan dan jangan sampai juga kita tinggalkan, yaitu hudur majlis ta'lim. Kita hadir di majlis ilmu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la hudur majlis ilmi afdalu min salati alfi rak'atin wa 'iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazah. Sungguh hadir di majelis ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat, daripada kunjungi orang sakit 1000 orang, daripada nganter jenazah 1000 orang. Yang kata para ulama mengatakan bahwasanya keutamaan ini tidak bisa kita dapetin dalam waktu sebulan. Orang meninggal 1000. Kalau ada di sana kan elok ada meninggal 1000. Kunjungin orang yang sakit 1000 orang. Kemudian apalagi sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Alami bagus, tarawihnya 20, nggak di diskon 60%. Alhamdulillah. Ini 1000 rakaat sholat sunnah. Yang kita sebulan aja nggak bisa kita lakukan ini. Apalagi seminggu, apalagi 1 hari. Nah, tapi kita melakukan itu saat ini, maka kita mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan inilah kita mendapatkan bonus besar ya dari apa yang kita lakukan saat ini. Kita hadir majelis ilmu di waktu yang juga penuh dengan keberkahan, ada bonusnya. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, apalagi di bulan Ramadan ini, man taqarraba fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda fariidatan fi masiwa. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, satu amalan sunnah di dalam bulan Ramadan, maka seperti dia melakukan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Ini yang sunnah. Wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi masiwa. Kalau dia melakukan ibadah fardu, kebaikan-kebaikan yang bersifat fardu di dalam bulan Ramadan, maka seperti kita melakukan 70 kebaikan di bulan Ramadan. Bismillah, masya Allah. Al-hasanatu bi'asyri amsalha ila 700 dhifr. Satu kebaikan berlipat ganda jadi 10 sampai 700 kali kebaikan. Dilakukan di dalam bulan Ramadan ditambah lagi. Maka ila 700 dhifr ini sampai 700 kali lipat ini afdoliyatnya, keutamaan-keutamaan. Kayak misalnya kalau kita bangun malam lagi hujan-hujan, lagi waktunya dingin,
kita tetap melakukan itu, maka pahalanya bisa lebih dari pahala nggak hanya dilipat gandakan 10 tapi lebih dari itu. Kalau kita pergi haji jalan kaki sama naik pesawat itu beda pahalanya. Nah di situ afdhaliyah sampai 700. Orang ibadah kalau punya bini sama masih bujangan itu beda juga. Kalau punya bini bisa sampai 100. Kalau bininya 4, 700 dan lebih. Masya Allah, orang itu afdhaliyah. Nah, ibadah kita juga. Maka udah ngomong bini. Ya, ini makanya kemudian yang menjadi penyemangat kita bahwasanya apalagi kita berada di bulan Ramadan, bulan yang kemudian kita merasakan bahwa ruhaniyah kita, jiwa-jiwa kita itu dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita begitu nikmat merasakan maidatul rahman, hidangan ilahi. Setelah 11 bulan lamanya mungkin kita sibuk dengan urusan-urusan yang tidak terkait dengan akhirat kita. Tapi kemudian Allah kasih kesempatan kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikmati sejenak, mengistirahatkan jiwa-jiwa kita. Kalau engkau terhadap urusan yang terkait dengan dunia saja, terkait dengan fisik saja, kita begitu membelanya. Orang dagang rela sampai malam-malam begadang demi untuk urusan dunia, demi untuk urusan perutnya, demi untuk urusan keluarga. Sejenak kita kemudian diajak untuk kemudian ingat juga bagaimana kita tidak mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk urusan akhirat kita. Kita dari kecil udah main-main, dari kecil main, sibuk dengan main-main kita. Remaja kita sibuk juga sama teman-teman kita, sibuk juga dengan belajar kita. Kita kuliah sibuk dengan kampus kita. Selesai kuliah kita kerja, sibuk dengan kerjaan kita. Udah punya keluarga, sibuk sama keluarga kita. Udah punya anak, sibuk dengan anak kita. Udah punya anak, sibuk sama cucu kita, masih dititipin juga udah tua juga. Kapan buat Allah? Maka alhamdulillah kemudian kita ada momentum-momentum waktu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang dimana kemudian nilai dari setiap momentum-momentum itu yang kemudian bisa mengangkat kualitas daripada derajat ibadah kita. Kalau kita mengukur daripada ibadah kita jauh banget dari kata kesempurnaan. Maka kemudian alhamdulillah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan momentum-momentum, tempat-tempat, baik momentum waktu maupun tempat yang kemudian bisa mengangkat kualitas dari sebuah ibadah. Ada momentum setiap tahun Ramadan, ada momentum setiap Jumat, setiap minggu hari Jumatnya. Ada momentum tempat-tempat suci yang kemudian ibadah di situ lebih baik nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah di tempat lain. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian kita bersyukur dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan kemudian apa yang mau kita bicarakan, sebenarnya kemarin judulnya itu biar buat serem doang. Ya. Jadi makna puasa dan implementasi nilai-nilai puasa dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Hal ini berangkat dari kegelisahan apa yang kemudian kita lihat, bahwasanya kenapa puasa yang kita lakukan terkadang mungkin bagi sebagian orang kemudian tidak memberikan efek positif dalam kehidupannya sebagai seorang pribadi ataupun masyarakat ataupun bahkan dalam kehidupannya sendiri. Kita lihat misalnya fenomena masyarakat di tengah bulan puasa, bulan Ramadan yang suci, tapi masih terjadi tawuran di mana-mana. Pelakunya bukan cuma bocah, tapi bocah gede juga ikut-ikutan. Ini kan muskilah, ya, rabi.
Bulan puasa kok masih kemudian yang kemudian harusnya kita kemudian bisa menjaga dari hal-hal yang kemudian bisa rusak daripada nilai ibadah puasa kita. Saya kalau sore misalnya lagi keluar jalan-jalan condet, tiba-tiba keluar dari gang perempuan naik motor, celananya pendek, lagi mau nyari takjilan buat buka puasa. Saya yakin dia puasa, tapi kok ya kita tahu misalnya kenapa kemudian orang tuanya rela ya anaknya demikian, membiarkan anak perempuannya dengan celana pendek mengumbar aurat. Wa'iyadzubillah, kita takut termasuk daripada apa yang disebut dengan Jairus, orang yang tidak punya rasa cemburu, sehingga kemudian membiarkan dosa dan kemaksiatan yang ada dalam dirinya ataupun keluarganya, orang-orang yang dicintainya, dia membiarkannya saja. Dan ini sangat bahaya. Nyium bau surga aja nggak dapat orang. Ini anak perempuannya dibiarkan seperti itu, istrinya dibiarkan seperti itu. Di bulan Ramadan yang seharusnya kita paling menghormati daripada kemuliaan keagungan Ramadan. Kita juga melihat fenomena bagaimana hawa nafsu kita, bahwa tujuan puasa diantaranya adalah mengendalikan hawa nafsu. Tapi kita kemudian kok, misalnya contoh sederhana, kita puasa tapi cuma beda waktu makan doang, sementara mengendalikan makan itu sendiri kita nggak dapat. Selesai berbuka, bahkan pas berbuka yang kita lihat, kita udah beli siapin macam-macam, makanan segala macam. Kita luapkan hawa nafsu kita yang tadi tertunda dari pagi sampai sore. Habis taraweh kita hantam lagi, minum, pakai makan ini, pakai makan macam kecil. Malam mau tidur, lapar lagi, makan lagi. Ini efek puasa kemana? Padahal ada tujuan pengendalian, termasuk di dalam khilatul akal. Memang tujuan puasa khilatul naum, dikitin tidur, khilatul akal, dikitin makan, khilatul kalam, dikitin ngomong, sibukkan dengan Allah. Itu pengendalian hawa nafsu yang kemudian terkait dengan diri kita. Syahwat kita, pagi dia masih bisa jaga, siang masih bisa jaga, sore masih bisa jaga, malamnya dia kemudian kembali lagi ke habitatnya. Kemudian juga hawa nafsu terkait dengan misalnya makan, syahwat, gaya hidupnya. Kita lihat nanti, yang orang yang juga tasarrufkan hartanya itu, kalau ada zakat, zakat mal, ini zakat mal. Bagaimana kemudian dibelanja untuk mempersiapkan, sibuk dengan Ramadan ini, sibuk dengan kemudian pulang kampungnya, yang kemudian hal-hal yang justru utama dan memang itulah tujuan dari kita. Ada Allah kasih kesempatan berada di dalam Ramadan ini untuk apa? Menikmati apa yang kemudian menjadi kebutuhan ruhaniah kita. Idza ahyallaha litashhad Ramadan fa'lam anna Allah yuhibbuka. Kalau Allah kasih kesempatan kita hidup di dalam Ramadan, maka ketahuilah bahwasanya Allah mencintai kita. Yuhibbu qira'atal Qur'an. Allah mencintai bacaan Al-Qur'an. Yuhibbu shadaqah. Allah mencintai sedekah. Yuhibbu salat. Allah mencintai salat fardu yang kau kerjakan di dalam Ramadan. Yuhibbu qiyamah. Allah mencintai buat salat sunnah yang kau kerjakan dalam isi daripada kemuliaan hari-hari Ramadan. Yuhibbu taqarrubuka ilaih. Allah mencintai taqarrubmu, pendekatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jamil a'mal shalihat, dan semua amal-amal saleh yang kau lakukan di dalam Ramadan. Betapa banyak orang-orang berharap untuk berjumpa dengan Ramadan, tetapi kemudian Allah tidak kasih kesempatan. Di Bekasi saya punya teman, hari Jumat sebelum Ramadan emaknya meninggal, kemudian hari Sabtunya bapaknya meninggal, dan 2 hari ini ibu bapaknya meninggal dunia. Hari Ahad
satu hari sebelum Ramadan, ya pengurus masjid di dekat Kober mana di Masjid Al-Barakah, seorang ustaz itu meninggal dunia. Habibana Habib Hasan, pimpinan Majlis Nurul Mustafa, satu hari setelah puasa tufi, wafat, meninggal dunia. Para asrafun salihun mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan datang agar Allah sampaikan mereka di bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan datang agar Allah kasih kesempatan untuk berada di bulan Ramadan yang saat ini kita rasakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan mereka di bulan Ramadan, maka 6 bulan setelahnya mereka berdoa kepada Allah agar apa yang mereka lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, ketaatan, ibadah yang mereka lakukan bulan Ramadan tidak sia-sia. Karena yang kualitas itu nanti kita bicara sedikit tentang. Maka bersyukurlah kita. Fashkurillah ala ni'amah. Kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Fantahiz al-fursah rubbama la ta'ud. Ambil kesempatan ini yang mungkin tidak akan kembali lagi. Dan kita tidak tahu apakah kemudian Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kan waktu begitu cepat berlalu. Ini 1 tahun yang lalu kalau nggak salah kita juga ngadain kayak gini. Ya, saat ini kita Allah, alhamdulillah kita masih kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya inilah makna kesempatan. Maka kenapa kita kemudian kok ibadah puasa kita, Ramadan kita kok nggak mewarnai kehidupan kita, nggak mewarnai kehidupan masyarakat kita? Jangan-jangan li'annana la na'rif qimata as-siyam wa la na'rif haqiqat as-siyam. Kita nggak tahu makna daripada nilai puasa itu sendiri. Kita nggak tahu betapa agungnya daripada hakikat puasa itu sendiri. Bagaimana kemudian ibadah yang kita lakukan efek buat kita, itu kan harusnya terjadi. Jangan sampai kemudian sholat jalan terus, hadir di majlis jalan terus, sementara kemaksiatan kita nggak bisa cegah. Jangan sampai kemudian nggak ada buah dari apa yang kita lakukan, dari ketaatan dan ibadah yang kita lakukan di hadapan Allah. Padahal ya, ibadah yang kita lakukan bukan sekedar itu tujuannya, tapi bagaimana kemudian nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ibadah yang kita lakukan itu memberikan efek positif dalam hidup kita, menjadi jalan keselamatan buat kita. Maka dalam agama ada unsur zahir, ada unsur batin. Kita lihat zahir dan batin dalam ajaran agama. Yang zahir ada perintah, ada larangan. Yang batin ada perintah, ada larangan. Kita lihat misalnya perintah yang bersifat zahir, disuruh kita sholat, disuruh kita zakat, disuruh kita puasa. Itu perintah zahir, kelihatan. Ada larangan juga yang sifatnya zahir. Kita dilarang untuk berzina, dilarang kita untuk mencuri, dilarang kita berbuat zalim, dan semua larangan-larangan yang kemudian kelihatan. Sifat perbuatan itu yang harus kita hindari. Mencuri nggak boleh, ya. Main judi nggak boleh. Itu larangan agama. Judi slot tetap masuk. Ini bapak-bapak slot main judi slot, mak-mak main judi slot. Zaman itu sifatnya yang zahir, baik perintah maupun larangan. Tapi kemudian ada juga ajaran agama yang sifatnya batin, bersifat perintah maupun larangan. Perintah yang batin, kita dilarang sombong, kita dilarang kemudian apa? Riya, dilarang kita sum'ah, pengen dipuji orang, dilarang kita ujub, merasa bangga dengan apa yang kita lakukan, GR kalau bahasa almarhum Kiai Arifin Ilham, Allah yarhamuh, ya, GR dengan perbuatan kita. Padahal hakikat kebaikan, ketaatan dan ibadah yang kita lakukan adalah Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan itu semuanya. Bukankah makna la haula wala quwwata illa billah? La haula an maksiatillah illa bi'ismati wala quwwata ala ta'atihi illa bima'unati. Tidak ada daya kita untuk menghindari kemaksiatan kecuali dengan
perlindungan Allah dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kekuatan kita untuk melakukan ketaatan kecuali dengan bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hadir di sini bukan kita yang berhak, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita, menempatkan kita di jalan yang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah saat ini kita berada di jalan keridhaan yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bertanda Allah cinta kepada kita. Idza ahabballahu 'abdan syaghalahu bihi. Kalau Allah mencintai seorang hamba, dibuat dia sibuk dengan Allah, bukan selain itu. Kalau Allah nggak suka kepada seorang hamba, diangkat ke orang. Khidlanan min Allah Azza wa Jalla, sebagai pembiaran dari Allah Subhanahu wa taala. Udah diangkatin aja. Bodoh amat. Lu mau berbuat apa dia? Enggak peduli. Tapi Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita. Inilah makna la haula wala quwwata illa billah. Maka enggak boleh kita kemudian bersifat takjub. Ya. Bersifat merasa takjub dengan ibadah kebaikan yang kita lakukan. Itu sifatnya zahir, batin. Batin perintah. Ada batin yang kemudian juga bersifat larangan. Dilarang kita kemudian ya hal-hal yang kemudian ada termasuk daripada penyakit batin. Dilarang kita kemudian tidak ikhlas. Dilarang kita kemudian merasa ada ananiyah, keegoan, keakuan muncul, merasa independen dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kemudian tadi termasuk ya kita merasa ujub dengan perbuatan kita. Itu juga larangan yang sifatnya batin. Nah, maka dalam agama zahir dan batin ini harus ada. Salat enggak cukup kemudian hal yang sifatnya zahir kita lakukan yang diatur oleh fikih, enggak cukup fikih. Ada syarat sahnya ibadah, ada syarat sahnya diterimanya ibadah. Harus melibatkan zahir dan batin. Salat enggak hanya sekedar salat. Harus dicukupi syarat dan rukunnya yang diatur oleh ilmu fikih. Tapi juga ada syarat batin. Salat harus ikhlas. Salat harus sabar. Salat harus redha. Salat yang khusyuk, sehingga kemudian kita dapat nilai daripada salat yang kita lakukan. Maka zahir dan batin itu tidak bisa dilepaskan dari ajaran agama. Seperti hanya puasa pun demikian. Walaysal qasdu minasiyam al-ju' wal 'atash. Tujuan puasa itu bukan sekedar enggak makan, enggak minum. Jangan-jangan kita baru sekedar enggak makan, enggak minum selama 14 jam ulang-ulang. Tetapi tujuan puasa lebih dari itu. Bagaimana dengan ibadah puasa yang kita lakukan? Kita mujalabatul atham wal kaf 'anil fahsya'i wal munkarat. Kita menjauhi daripada perbuatan-perbuatan dosa. Kita menjaga diri kita, zahir dan batin kita daripada perbuatan buruk, daripada kemungkaran, dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi kita juga tidak hanya sekedar mempuasakan kita punya fisik, tetapi juga mempuasakan batin kita. Maka nanti insya Allah kalau ada waktu kita baca sejenak apa yang diutarakan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ardhah dalam kitab Sirrul Asrar fi bayan shaum syariah wa thariqah, menjelaskan tentang puasa syariat dan puasa thariqah. Itu nanti kalau nggak cukup ya kita cari waktu lagi. Jadi walau yakfi bisyam 'ala al-ta'am wal mashrab wa ma ila dzalik. Enggak cukup puasa itu cuma enggak makan, enggak minum dan lain sebagainya. Tetapi walakinnahu hajara jami'al ma'asi was sayyi'at. Kita meninggalkan semua kemaksiatan dan juga keburukan-keburukan yang dapat merusak daripada nilai ibadah puasa kita. Nah, hal yang seperti inilah yang harus kita pahami dan harus kita ketahui, sehingga kemudian ibadah puasa yang kita lakukan memberikan efek bagi kita. Mau kita melakukan sesuatu, kita ingat bahwasanya
kita sedang puasa. Maka ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang yang kemudian ngajak gelut, ngajak berantem, maka katakan ana shaim, saya lagi puasa. Oh itu kan harus maghrib dah, lain lagi. Enggak gitu. Wal ihtimam akthar bil Quran. Puasa juga kita memberikan ihtimam. Bagaimana kita kemudian menjaga lebih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa kita menghidupkan ruhaniyah kita yang sebelumnya tertidur, sebelumnya lalai dari Allah, menghidupkan jiwa-jiwa kita. Ini tujuan puasa. Jadi puasa itu kan melemahkan kita punya syahwat yang mengalir melalui darah kita. Ketika syaitan sudah terbelenggu, wa tughallghalu maradatus syayatin, syaitan terbelenggu, nggak bisa lagi kemudian terlepas dari kemudian perdebatan para ulama, ikhtilaf makna syaitan terbelenggu ini, apakah hakiki apa majazi. Tetapi kemudian artinya faktor X di luar kita udah nggak bisa ganggu lagi. Jangan-jangan setan ini ada di dalam diri kita. Setan yang udah susah, nggak leluasa lagi dia mengganggu kita karena terbelenggu. Tetapi kemudian kita yang kemudian mengeluarkan daripada amarah bisu, hawa nafsu yang keluar dari jiwa kita. Maka puasa menenangkan, menjadikan jiwa-jiwa yang mutmainnah. Bagaimana kita kemudian bisa mengendalikan kita punya hawa nafsu, kita punya jiwa. Oh ini nggak boleh, oh itu nggak boleh, oh ini boleh, ini boleh. Kita bisa mengetahui hal itu karena jiwa-jiwa kita yang hidup. Puasa mengingatkan kita bagaimana kita kemudian isti'ar al-qurb min rabbil ibad, merasakan kedekatan kepada Allah. Coba kalau misalnya kita memaknai puasa nggak sekedar makan dan minum. Kalau ibadah lain kan bisa kelihatan jelas sekali, karena terkait dengan fisik kita, terkait dengan panca indera kita. Puasa, sholat misalnya, kalau kita karena pengen dilihat mertua, itu 4 rakaat juga tetap jalan. Artinya tetap kita kerjakan. Puasa sholat, kita melakukannya karena kelihatan gerakan fisiknya. Kalau puasa depan mertua kita pura-pura lemes, kita masuk kamar bisa jadi kemudian kita makan dan minum dan mertua kita nggak tahu. Tapi kan berarti apa? Kita melanggar dan terhitung tidak puasa. Artinya puasa ini cuma kita dan Allah yang tahu. Nah maka kemudian ketika dia merasakan ada Allah yang mengawasinya, merasakan ada taqarrub, ada kalau malaikat yang ngawal kita apa namanya, yang mengawasi kita, malaikat raqib atid. Kalau bisa ada taqarrub, ada pendekatan kepada Allah, ada ya raqib itu dari kata yang pengawas. Dia kemudian apa? Kita merasa diawasi. Muraqabah namanya. Muraqabah itu merasa kita diawasi. Kalau taqarrub kita melakukan pendekatan kepada Allah, tapi kalau muraqabah ya, kita kemudian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, enggak ada orang, kita merasakan Allah. Kun 'abdan mutlaqan, jadilah hamba mutlak milik Allah, yang selalu merasakan Allah di mana kau berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kau di mana kau berada. Nah, nilai inilah yang kemudian kita hidupkan dengan berpuasa yang kita lakukan. Melatih kejujuran, merasakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tathiruha bi kulli rada'il wal khataaya wal dhunub. Kita membersihkan jiwa-jiwa kita dari ar-rada'il, hal-hal yang tercela, hal-hal yang enggak benar, wal khataaya, kesalahan, wal dhunub, dan dosa-dosa. Puasa enggak hanya sekedar enggak makan dan minum, tapi kemudian pembersihan jiwa-jiwa kita. Sayyidina Umar ketika datang Ramadan beliau mengatakan marhaban bi muqahhirina, dengan perasaan begitu gembiranya.
Selamat datang bulan yang mensucikan kita semuanya, mensucikan jiwa-jiwa kita, mensucikan dari dosa-dosa kita, mensucikan bahkan fisik kita. Kalau kita baca bagaimana faidah puasa dari sisi kesehatan, Masya Allah, ternyata kita membersihkan apa yang kemudian Habib Muhammad, saya ingat omongan beliau almarhum, kita ini sekarang ini makan sampah. Apa baik kita masuk ke badan kita? Makanan-makanan yang dulu dihindari, tidak dimakan oleh orang-orang zaman dulu, tapi kemudian saat ini apalagi kita konsumsi, apalagi kalau itu viral, berjam-jam kita antri di situ, kita bela-belain demi merasakan apa yang kata orang enak, pengen tahu rasanya, pemburu kuliner dan lain sebagainya. Nah, jadi apa aja masuk? Itu semuanya dibersihkan. Dengan puasa kemudian ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari sisi kesehatan. Nah, berarti apa? Membersihkan tidak hanya jiwa kita, fisik kita pun dibersihkan dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Maka beliau mengatakan Ramadan khairul kulluh. Ramadan semuanya adalah kebaikan. Siyamun naharihi wa qiyamul lailihi wa nafaqatu fihi ka nafaqati fi sabilillah. Siangnya kita puasa, malamnya kita sholat, kemudian nafkah yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan ketika di bulan Ramadan seperti nafkah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada sia-sia semuanya. Kita hidup dalam ruhani yang hidup. Maka kita begitu ringan ketika kita melakukan ketaatan. Nah, jangan sampai kemudian ini berlalu dengan berlalunya Ramadan. Kalau kemudian ketaatan kita berlalu dengan berlalunya Ramadan, maka kita menjadi hamba Ramadan. Padahal disuruh kita kun 'abdan rabbaniyan wa la takun 'abdan ramadaniyan. Jadilah hamba Allah yang hakiki, hamba Allah yang sebenarnya. Kapanpun, dimanapun, selalu bersama Allah. Jangan jadi hamba Ramadan. Berhenti Ramadan, berhenti ketaatan kita kepada Allah. Berhenti Ramadan, berhenti juga ya, ibadah yang kita lakukan, merasa diawasi oleh Allah, kejujuran kita dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit. Fi bayani shaum syariah wa thariqah. Ini penting buat kita paham. Menjelaskan tentang puasa syariah dan thariqah. Shaum syariah, puasa syariah itu ayyumsika 'anil ma'kulat wal masyrubat. Kita menahan dari tidak makan dan minum. As-shaum ay al-imsak. Puasa itu menahan dari tidak makan, tidak minum, dari berhubungan suami istri, dari hal-hal yang membuat batal ibadah puasa kita. Dan ini dari sisi syariat, ya. Wa wiqa'in nisa fin nahar, dan kita mengauli istri kita di siang hari. Ini menurut syariat yang diatur dalam fikih. Wa amma shaum thariqah, adapun puasa thariqah fahuwa al-imsik an jami' a'dha'ihi al-muharramat wal manahi wad dama'ir mithla al-ujub wal kibri wal bukhli wa ghairi dzalik, yaitu kita menahan anggota tubuh kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari hal-hal yang dilarang, dari hal-hal yang tercela, seperti sifat ujub, seperti sifat sombong, seperti sifat bakhil dan lain sebagainya. Zahiran wa batinan, zahir dan batin, dari hal-hal yang terlarang, dari hal-hal yang tercela kita hindari. Fa kulluha yubtilu shaum thariqah. Semuanya itu membatalkan daripada puasa thariqah. Arti puasa batin kita itu enggak bernilai ketika kemudian kita puasa mah puasa tapi bohong aja jalan terus. Puasa mah puasa tapi kita memandang dengan pandangan syahwat kita lakukan. Puasa mah puasa tapi omongin orang, ngadu domba kita terhadap orang lain, kita enggak cegah itu. Maka puasa secara thariqah itu batal, enggak bernilai. Ada puasa syariah, ada puasa thariqah. Puasa syariah waqtun. Puasa syariah itu berbatas waktu, ada waktunya. Dari pagi ketika azan subuh sampai kemudian waktu maghrib, muaqqatun, ada batasan waktu. Wa shaumut
tariqati mu'abbadun fi jami'i umri. Sedangkan puasa syariat, puasa tariqah itu selamanya sepanjang usianya. Malam tetap nggak boleh bohong. Malam tetap nggak boleh memandang pandangan syahwat. Malam tetap nggak boleh bakhil. Malam tetap nggak boleh sombong dan sebagainya. Tetap nggak boleh ujub. Tetap nggak boleh riya. Sepanjang hidupnya. Puasa syariat dari awal Ramadan sampai kemudian masuk waktu Syawal. Di akhir Ramadan, baik 29 maupun 30. Tetapi kemudian puasa tariqah sepanjang usianya. Apa yang kemudian terlarang dari hal-hal yang hina, hal-hal yang dilarang, yang haram dalam pandangan agama, tidak boleh kita lakukan. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahwan nafs." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak dapat apa-apa kecuali rasa lapar, rasa dahaga. Betapa banyak orang-orang yang kemudian menegakkan sholat di malam hari tidak dapat apa-apa kebaikannya, tidak dapat pahala, tidak dapat pandangan Allah, tidak dapat ampunan Allah. Illa sahwan nafs, kecuali cuma begadang luar dan juga rasa lelah yang dirasakan. Walidzalika qala, maka dikatakan kam min sha'imin muftirun wa kam min muftirin sha'imun. Betapa banyak orang-orang yang dia berpuasa pada hakikatnya dia batal, dia enggak puasa. Dan betapa banyak orang yang enggak berpuasa tapi pada hakikatnya dia berpuasa. Apa maknanya? Ada banyak orang berpuasa tapi hal-hal yang membatalkan nilai puasa dia enggak terjadi. Puasa ngomongin orang aja. Puasa masih kemudian benci aja sama orang. Puasa masih Allah. Enggak ada kemudian membersihkan dia punya jiwa. Masih ada rasa dendam, masih ada semuanya yang kemudian inilah yang kemudian terlarang. Tetapi kemudian wakam mengkofirin soal betapa banyak orang yang kemudian dia enggak puasa di luar bulan Ramadan, dia enggak puasa, tapi kemudian dia masih terhitung puasa. Dengan apa? Dia mencegah dari hal-hal yang dilarang, mencegah dari hal-hal yang tercela, dan dia melakukan sesuatu yang kemudian hina dalam pandangan agama, yakni al-imsika a'dha'ahu 'anil atham wa idha'in nas bil jawarih, yang mencegah anggota tubuhnya dari perbuatan dosa, dari menyakiti manusia dengan anggota tubuhnya. Sebagaimana Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits al-qudsi, "Inna shauma li wa ana ajzi bih." Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ini makna wa ana ajzi bih sangat luar biasa. Allah. Ketika kemudian tadi dikatakan al-hasanatu bi'asyri amsalha ila 700 dha'fin. Satu perbuatan yang kita lakukan itu bernilai 10 kebaikan. Sampai kemudian dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kebaikan. Maka Allah berfirman illa shaum, kecuali puasa. Nah, berarti ini khususiyah disambungkan langsung. Kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzihi. Sesungguhnya puasa itu untukku. Artinya apa? Wa ma'na qawluhu illa shaum fa innahu li ay khalisun li la yuqsad bihi ghair. Puasa itu khalis, murni li untuk aku. Karena apa tadi? Yang tahu dirinya hanya Allah, dia dan Allah. Dia jaga itu. Dia jaga tidak hanya anggota tubuhnya tetapi juga batinnya dia jaga. La yuqsad bihi ghairi. Enggak ada tujuan lain kecuali aku, kata Allah. Li'annahu ibadatun la yaqum 'alaiha hawasul ibadat. Karena enggak ada ibadah yang kemudian melibatkan daripada anggota apa namanya? Panca indra dia. Karena apa? Fala ya'lamu illallah wasaid. Yang tahu cuma dia dan Allah. Fasara as-shaum ibadatun bainal 'abdi wa rabb. Maka puasa itu menjadi ibadah antara dirinya dan Allah. Dikatakan oleh salah seorang penyair,
inna sawma ibadatun sirriyatun wasirru an yakuna awsa'u inna siyama ibadatun sirriyatun wasirru awsa'u ma yakunu majala. Bahwa sesungguhnya ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah, bersifat rahasia. Cuma dia dan Allah yang tahu. Dan yang rahasia itu lebih luas dari apa yang kemudian tampak. Kalau ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah zakat, apalagi haji, itu kelihatan banget. Pahalanya juga kelihatan, hitung-hitungannya jelas. Tetapi kemudian yang sifatnya sir, kayak orang majikan, kalau udah seneng sama pembantunya, kinerja pembantunya, dia udah cocok nyaman orang, dia nggak peduli lagi mau kasih gaji berapa kan, hadiah gimana juga dia kasih. Kenapa? Dia udah cocok namanya orang, bagus kinerjanya, dia udah cintai nih orang. Kenapa? Dia murni khidmat dengan dirinya. Allah untuk orang-orang yang berpuasa yang kemudian khalis karena Allah, murni karena Allah, maka ganjarannya nggak main-main. Ana ajzi bih, aku yang akan membalas. Maka dikatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bahkan ada riwayat lain wa akhar. Kemudian man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa, siapa yang sholat di malam hari bulan Ramadan, siapa yang mendirikan ibadah di waktu Lailatul Qadar, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang dulu dan yang akan datang. Tapi dengan dua syarat, imanan wa ihtisaban. Imam Abdullah bin Haddad Shahihul Ratib mengatakan, imanan ay at-tasdiq bi wa'dillah. Dia yakin percaya dengan janjinya Allah. Bitawab min Allah, dengan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban ay al-ikhlas lillah, murni karena Allah, tujuannya Allah, la li ghairillah, bukan selain Allah. Ini kuncinya. Maka puasa masya Allah bukan ibadah yang kemudian kita anggap cuma nggak makan nggak minum cuma dari pagi sampai maghrib saja, tapi ibadah yang luar biasa yang menghubungkan kita dengan Allah. Maka lihat, wa ana ajzini, ya, kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, wa ma'na qawlihi wa ana ajzini kullu ta'atin thawabuha al-jannah. Setiap ketaatan itu ganjarannya adalah surga Allah. Wa shaumu jazaa'uhu liqa'i. Sedangkan puasa itu ganjarannya adalah berjumpa dengan aku. Kita dapat hadiah dari seseorang yang kita begitu cintai, tapi kita nggak jumpa dengan orang itu. Apalah maknanya hadiah yang kita dapatkan ketika justru kita berharap bertemu dengan orang yang kita cintai itu? Nggak penting hadiah-hadiah itu. Maka ketika kita melakukan ketaatan, kita sudah dapat kenikmatan surga, tapi nggak jumpa dengan pemilik surga. Apalah maknanya? Maka puasa inilah yang kemudian menjadi jalan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anzuru ilaihi wa yanzuru ilayya. Aku, kata Allah, memandang dia dan dia pun memandang aku. Yukallimuni wa ukallimuhu. Dia berbicara kepada aku, kata Allah, dan aku pun berbicara kepadanya. Bila rasulin wala turjuman, tanpa ada utusan, enggak pakai perwakilan lagi, langsung dengan Allah. Bila turjuman, tanpa ada penerjemah Allah. Apakah ada keindahan di atas keindahan saja kita berjumpa dengan Allah, memandang wajah Allah, bertemu dengan Zat yang maha indah. Sekian lama kita di alam roh kita, mengapa kita punya senang bersama keindahan? Karena kita telah berjumpa dengan Zat yang maha indah. Roh kita telah berjumpa dengan Allah, Zat yang maha indah. Mengapa kita lebih cenderung kepada kebenaran? Karena kita telah berjumpa dengan Al-Haq, Allah Jalla wa'ala. Maka kita selalu merindukan untuk berjumpa dengan Allah. Kalau kita sudah berjumpa dengan Allah di dunia ini, maka kita akan
akan bertemu dengan Allah dengan perjumpaan yang lebih indah lagi. Bagaimana berjumpa dengan Allah di dunia? Dengan ketaatan yang kita lakukan, dengan tujuannya Allah, kita merasakan Allah. Itulah perjumpaan terindah kita, seorang hamba kepada makhluk. Maka sholat kita, jadikan sholat yang kemudian kita nikmati, kita rasakan, kita perlu ngaji rasa memang. Bagaimana sholat nggak cuma hanya gerakan-gerakan tubuh, tapi kita ngerasain Allah. Maka sujud itu dikatakan sebagai yang disebut dengan nyanyian kecil itu, yang qasidahnya Syekh tarannum. Sujud dijadikan sebagai tarannum. Orang yang senang, seperti orang yang bernyanyi kecil, berjumpa dengan Allah. Maka Rasulullah menjadikan qurrata a'yun, penyejuk matanya, Allah menjadikan dengan sholat, berjumpa dengan Allah. Bacaan Al-Qur'annya komunikasi dengan Allah, berbicara dengan Allah. Zakatnya dia bagian daripada apa yang kemudian Allah perintahkan kepadanya, dan itulah sifatnya Allah. Dia rasakan semuanya itu. Nikmat dia telah berjumpa dengan Allah. Yang berjumpa dengan Allah di dunia akan diperjumpakan Allah nanti di akhirat. Maka disinilah kemudian makna daripada wa'an ajizi, berjumpa dengan Allah. Qala ahlu syariah al-murad bil ifad. Kemudian ada makna juga disebutkan tentang bagaimana Lissaimi farhatun inda al-ifad wa farhatun inda al-jamali. Betapa indahnya nanti makna daripada bahwasanya bahagia kita bukan hanya ketemu makanan lagi. Bahagia kita bukan hanya pada saat kita udah bisa kenyang lagi, itulah bocah masih. Tapi kemudian kebahagiaan kita lebih dari itu. Apa maknanya? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan selanjutnya. Cukup dulu. Baiklah hadirin, begitu gamblang pemaparan dari guru kita. Barangkali ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ini perihal sholat taraweh. Apabila imamnya tuh lupa, misalnya 1 rakaat nih, imamnya langsung tahiyat, nah terus dia salam. Nah sementara makmumnya nih ada yang udah berdiri. Nah yang udah berdiri akhirnya ikut turun juga, ikutan imam. Itu mesti seperti apa? Apa yang 1 rakaat itu mesti diganti, terus imam tuh makmum tuh harusnya bagaimana gitu, Mas? Terima kasih, Ustaz. Ya, ini terkait dengan fikih. Ya, terkait dengan fikih. Sebenarnya ya baik di tarawih ataupun di sholat yang lain, terkait dengan lupanya imam itu sama aturan mainnya. Ya. Ini berarti kan kurang satu rakaat. Nah, makmum yang kemudian, maka kemudian dari awal kita sudah mempersiapkan. Pertama, susunan saf sholat dulu untuk mencegah daripada terjadinya hal-hal yang kemudian bisa merusak ataupun terjadinya kesalahan-kesalahan dalam ibadah yang kita lakukan. Kita sudah kondisikan dulu pertama. Jadi pertama dari mulai masalah imam. Ya, imam yang pertama yang alim, yang kemudian dia udah bukan pelupa lagi. Ya. Kalau misalnya imamnya udah umur 90-an misalnya udah lupa-lupaan, ya jangan jadi imam lagi, udah waktunya mundur. Gitu. Ya, itu dari sisi imam misalnya, pemilihan imam. Yang kedua dari sisi sof. Sofnya ini kemudian yang depan itu ya barisan orang-orang yang juga mengerti tentang aturan main dalam ibadah. Ya. Jangan sampai kemudian hanya kita pengen main barisan depan, sementara kalau ada apa-apa terjadi dengan imam, kan kita tanggung jawab ke belakang. Misalnya lupa mengingatkan, siapa yang paling dekat? Gak semuanya teriak, subhanallah semuanya teriak, ya udah. Ya. Yang barisan terdekat. Nah, maka kemudian mengerti. Atau imamnya tiba-tiba pingsan, kan harus ada yang menggantikan terus. Ya. Atau hal-hal lain yang kemudian meneruskan daripada apa yang terjadi ketika terjadi sesuatu terhadap imam. Kemudian lupa itu adalah manusiawi. Artinya siapapun bisa terjadi.
Kemarin belum lama viral, Imam Masjidil Haram aja lupa, ya, udah tahiyat duluan, tapi akhirnya berdiri. Karena apa? Yang mengingatkan mengucapkan subhanallah. Ini kemarin udah diingatkan belum? Subhanallah, itu nggak beneran kali? Lupa juga. Ada yang ngingetin. Daripada banyak pikiran semuanya. Lampu semua di belakangnya. Kekenyangan berlalu. Ya. Baik, bagaimana kalau sudah lupa semuanya? Kalau kemudian ya imamnya ya sudah terlanjur, dia kemudian salam, ya sudah makmumnya berdiri atau dari awal memang makmumnya berdiri melakukan itu. Jadi nggak usah langsung dia ngikutin imam lagi. Oh ternyata kita juga lupa ngikutin imam lagi. Setelah kemudian kita salam baru ingat, ya sudah kita lengkapi lagi sholat kita yang kurang itu. Nah nanti di ujungnya baru kita tutup dengan sujud sahwi. Tetap dalam sholat sunnah juga ada sujud sahwi ketika kita lupa. Jadi tetap yang berdiri tetap berdiri melanjutkan sholatnya, menyempurnakan sholatnya ketika dia sudah berdiri. Karena imam sudah terlanjur apa? Kecuali kalau imamnya kemudian duduk, kemudian langsung mengucapkan subhanallah atau teringat ya langsung berdiri ketika posisinya belum posisi sempurna gitu, udah nggak bisa gerak lagi. Nah baru kemudian dia berdiri, nggak ada masalah. Dia tutup nanti dengan sujud sahwi. Sebenarnya tinggal gitu aja. Ya, udah kali berdiri makmum ya sudah lanjutkan. Nanti dia sempurnakan. Imam teringat, kemudian setelah salam ya sudah dia langsung diri. Allahu Akbar langsung diri. Kemudian dia melaksanakan seperti biasa. Kemudian dia sujud sahwi. Seperti itu saja. Bisa dipahami ya? Terus ini kan makmum udah berdiri nih. Udah berdiri dia akhirnya ikut. Juga itu batal kan Ustaz? Kan sebagian udah berdiri. Ya. Nggak tahu imamnya tahiyat dia ikut turun juga. Dia pikir imam yang benar kali ya? Tahu gitu. Apa karena nggak ngerti mungkin Ya. Ustaz? Ya sudah nanti kalau misalnya dia sadarnya pas lagi kemudian setelah salat ya dia langsung kapi lagi. Seharusnya kalau dia berdiri apalagi sudah posisi sempurna lagi, itu nggak boleh duduk lagi, jangan duduk lagi. Nah makanya gini, oke, ini artinya apa? Bahwa sholat tetap usul zahir dan batin, dalam ibadah apapun, baik sholat, zakat, puasa, ya. Aturan lain ada syarat sah puasa, ada syarat sahnya ibadah, ada syarat diterimanya ibadah. Zahir dan batin tadi. Zahir tetap fikih nggak boleh kita tinggalin. Orang jadi wali tapi bodoh dalam fikih itu sesat jadinya. Ya, jadi wali tapi nggak sholat nggak benar. Ya. Atau dia ahli fikih tapi kemudian batinnya nggak benar, itu salah juga. Ya, sholat tapi kemudian nggak ada unsur keikhlasan, khusyuk, sabar dan sebagainya, ya nggak sempurna semuanya. Nah maka kemudian ngaji fikih, ngaji akhlak. Ngaji fikih terkait dengan ibadah zahir kita, ngaji akhlak, ngaji tasawuf terkait dengan kita membersihkan jiwa-jiwa yang ada dalam batin kita. Jadi kudu ngerti aturan main. Itu fikih. Allah Taala. Oke, barangkali yang lain silakan untuk masih ada waktu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung ke pengajian yang dulu Ramadan yang lalu. Oh ya. Ya. Insyaallah. Masalah fikih lagi nih. Kejadian nyata di kampus saya. Itu hukum takbir. Aku majuan aja ente. Takutnya ustaznya kurang dengar. Singkat aja dah. Ya. Hukum takbir di sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Rokat pertama dan rokat kedua itu apa Ustaz? Gitu aja. Baik. Hukum saya dulu pernah nyampein ya di sini. Ya. Dan tetap fikih gitu. Ya. Takbir. Jadi kalau pertama masalah bilangan